Assalamualaikum, selamat datang di Jejak Pesugihan. Malam ini kita akan menyusuri kisah Pak Wiryo, pemilik warung bakso urat di Wonogiri, yang kekayaannya datang begitu cepat, tetapi ternyata menyimpan rahasia tentang tumbal orang tua. Sebelum mulai, tulis di kolom komentar, kalian nonton dari kota mana? Dan ingat, jangan sampai kisah ini terjadi di sekitar kalian. Di sebuah sudut kota Wonogiri, ada sebuah warung bakso urat yang sebenarnya tidak berbeda dengan warung-warung lainnya. Bangunannya sederhana, meja kayu berjajar di bawah atap seng. Sementara aroma kuah kaldu dan bakso urat biasanya mulai tercium sejak sore menjelang malam. Pemiliknya bernama Wiryo. Warga lebih sering memanggilnya Pak Wiryo. Dulu tidak ada yang menganggap Pak Wiryo sebagai orang berada. Dia hanya seorang pedagang kecil yang setiap hari berangkat sebelum matahari tinggi dan pulang ketika tubuhnya sudah lelah. Warung baksonya pernah sepi berhari-hari. Bahkan menurut beberapa tetangga, Pak Wiryo pernah kesulitan membayar pemasok daging dan harus berutang untuk membeli bahan dagangan. Namun semua itu berubah dalam waktu yang terasa terlalu singkat. Tidak sampai 1 tahun, warung bakso urat milik Pak Wiryo mendadak ramai luar biasa. Orang-orang yang sebelumnya tidak pernah datang mulai berdatangan. Mobil dari luar kecamatan berhenti silih berganti. Kursi-kursi di warung selalu penuh. Bahkan pada malam tertentu, pelanggan harus berdiri menunggu giliran. Awalnya warga menganggap itu keberuntungan. Mungkin resepnya berubah. Mungkin ada seseorang yang mempromosikan warungnya. Mungkin rasa baksonya memang semakin tinggi. Tetapi yang membuat warga mulai memperhatikan bukan hanya warungnya, kehidupan. Pak Wiryo juga berubah, rumah. Lamanya direnovasi menjadi bangunan besar dengan pagar tinggi. Di sebuah mobil baru terparkir di halaman. Pakaian Pak Wiryo yang dahulu sederhana mulai berganti dengan pakaian mahal. Ia juga mulai sering terlihat mengenakan jam tangan dan cincin yang nilainya, menurut perkiraan warga, tidak mungkin dibeli hanya dari keuntungan warung kecil. Dari sinilah desas-desus mulai muncul. Pak Wiryo sekarang kaya sekali. Ia, padahal dulu mau bayar utang saja susah. Percakapan semacam itu mulai terdengar di warung kopi, di pasar, bahkan ketika beberapa ibu sedang berbelanja kebutuhan dapur. Tidak ada yang berani menuduh secara terang-terangan. Mereka hanya berbicara pelan, saling bertukar dugaan, lalu berhenti ketika ada orang yang kebetulan mengenal Pak Wiryo lewat, yang membuat semuanya terasa semakin aneh adalah perubahan itu terjadi. Di hampir bersamaan dengan sebuah perjalanan yang pernah dilakukan Pak Wiryo. Beberapa bulan sebelum warungnya mendadak ramai, Pak Wiryo sempat menghilang selama 1 malam. Tidak ada yang tahu kemana ia pergi. Ketika ditanya, ia hanya mengatakan ada urusan keluarga. Tetapi seorang warga bernama Pak Darto pernah mengaku melihat Pak Wiryo pulang menjelang subuh. Pak Wiryo turun dari kendaraan di ujung jalan dengan wajah pucat dan pakaian yang tampak kotor. Ia berjalan cepat menuju rumah tanpa menyapa siapapun. Saat itu, tidak ada yang memikirkan kejadian tersebut. Namun setelah kekayaan Pak Wiryo mulai terlihat, ingatan Pak Darto tentang malam itu kembali muncul. Jangan-jangan ada hubungannya, bisiknya kepada seorang tetangga. Di ucapan itu kemudian menyebar lebih cepat daripada yang ia bayangkan. Nama Pak Wiryo mulai dikaitkan dengan cerita-cerita lama tentang pesugihan. Cerita yang selama bertahun-tahun hanya dianggap sebagai mitos kampung, tiba-tiba terasa dekat dengan kehidupan mereka sendiri. Meski begitu, Pak Wiryo tetap bersikap biasa. Ia tetap melayani pelanggan, tetap tersenyum. Bahkan kepada beberapa tetangga, ia justru semakin murah hati. Ada warga yang pernah diberinya uang untuk biaya berobat. Ada pula yang pernah dibantunya ketika mengalami kesulitan ekonomi. Karena itulah sebagian orang membela Pak Wiryo. Belum tentu macam-macam. Orang kaya juga bisa karena usaha. Namun semakin banyak uang yang terlihat, semakin banyak pula pertanyaan yang muncul. Yang paling sering dibicarakan, bukan lagi bagaimana warung bakso itu menjadi terkenal, melainkan dari mana modal sebesar itu datang. Pak Wiryo tidak pernah memberikan jawaban yang memuaskan. Setiap kali ditanya, ia hanya tersenyum tipis. Rezeki, Mas, jangan terlalu dipikirkan. Jawaban sederhana itu justru membuat sebagian warga semakin penasaran. Tidak ada yang tahu bahwa di balik senyum, Pak Wiryo tersimpan ketakutan yang tidak pernah ia ceritakan kepada siapapun.
Sebab kekayaan yang kini membuat orang lain iri ternyata bukan sesuatu yang ia nikmati dengan tenang. Sejak beberapa minggu terakhir, Pak Wiryo mulai sering terbangun pada tengah malam. Ia merasa mendengar suara langkah kaki dari halaman rumahnya. Kadang terdengar seperti seseorang berjalan mengelilingi rumah, kadang terdengar seperti suara orang tua memanggil namanya dari kejauhan, dan setiap kali ia membuka pintu untuk memastikan tidak pernah ada siapapun. Tetapi malam itu berbeda. Ketika seluruh rumah sudah tertidur dan suara jalanan mulai menghilang, Pak Wiryo mendengar 3 ketukan dari pintu. Belakang tuk-tuk-tuk ia berdiri lama di dalam kamar. Jantungnya berdegup keras, lalu terdengar suara yang sangat pelan dari balik pintu. Wiryo. Pak Wiryo langsung mengenali suara. Itu wajahnya seketika pucat, sebab suara tersebut mengingatkannya pada malam yang selama ini berusaha ia lupakan. Malam ketika ia pergi mencari jalan keluar dari kemiskinan, malam ketika sebuah janji pernah dibuat. Dan sejak saat itulah, kekayaan Pak Wiryo sebenarnya bukan lagi sekadar menjadi bahan pembicaraan warga. Ia telah mulai menjadi awal dari sebuah malapetaka yang perlahan mendekat kepada keluarganya sendiri. Jauh sebelum warung bakso urat milik Pak Wiryo dipenuhi pelanggan, sebelum rumahnya berubah menjadi bangunan besar, dan sebelum namanya mulai disebut-sebut warga sebagai orang yang mendadak kaya, ada satu malam yang tidak pernah ia ceritakan kepada siapapun. Malam itu terjadi ketika hidup Pak Wiryo sedang berada di titik paling rendah. Warung bakso urat yang telah ia bangun bertahun-tahun hampir bangkrut. Hutang kepada pemasok semakin menumpuk. Beberapa meja di warungnya bahkan lebih sering kosong daripada terisi. Setiap malam Pak Wiryo menghitung uang hasil dagangan dengan tangan gemetar, berharap jumlahnya cukup untuk membayar kebutuhan rumah. Tetapi hampir setiap kali dihitung, hasilnya selalu sama, tidak cukup. Di rumah, Bu Sarmi berusaha menyembunyikan kekhawatirannya. Ia tidak pernah menyalahkan suaminya, tetapi Pak Wiryo tahu istrinya mulai takut kehilangan rumah yang selama ini mereka tempati. Suatu sore, seorang lelaki tua datang ke warungnya. Namanya tidak pernah diketahui warga. Orang itu hanya duduk sendirian, memesan semangkuk bakso urat, lalu makan tanpa banyak bicara. Setelah selesai, ia membayar dan tetap duduk beberapa saat. Sebelum pergi, lelaki itu berkata pelan, "Kalau kamu ingin mengubah hidupmu, datanglah malam ini ke tempat yang pernah diceritakan orang-orang tua." Pak Wiryo hanya terdiam. Ia tahu persis tempat yang dimaksud. Sebuah kawasan sepi di pinggiran Wonogiri yang selama puluhan tahun dikenal warga sebagai tempat yang sebaiknya tidak didatangi sendirian pada malam hari. Banyak cerita beredar mengenai tempat itu. Tetapi Pak Wiryo selalu menganggapnya sebagai cerita untuk menakut-nakuti anak kecil. Namun malam itu, rasa putus asa membuat pikirannya berubah. Menjelang tengah malam, ketika Bu Sarmi dan anak-anaknya sudah tertidur, Pak Wiryo keluar rumah secara diam-diam. Ia tidak membawa banyak barang. Hanya mengenakan jaket tipis dan membawa sebuah tas kecil. Ia sempat berhenti di depan pintu. Untuk beberapa detik, ada suara kecil dalam hatinya yang meminta agar ia kembali. Tetapi bayangan hutang, warung yang sepi, dan kebutuhan keluarganya membuat langkahnya terus bergerak. Perjalanan malam itu terasa lebih panjang dari biasanya. Jalan yang biasanya ia lewati terasa asing. Suara jangkrik terdengar begitu jelas. Beberapa kali Pak Wiryo merasa seperti ada sesuatu yang mengikuti dari belakang. Tetapi setiap kali ia menoleh, jalanan tetap kosong. Sesampainya di tempat yang dimaksud lelaki tua tadi, ia melihat sebuah bangunan tua yang hampir tidak pernah didatangi. Orang tadi di sana sudah ada seseorang sosok tua yang wajahnya sulit dikenali dalam kegelapan. Pak Wiryo berdiri beberapa meter darinya. "Saya datang, Gumi," katanya pelan. Sosok itu tidak langsung menjawab. Beberapa saat kemudian, suara berat terdengar. "Kamu ingin kaya?" Pak Wiryo menelan ludah. Ia sebenarnya ingin menjawab tidak, namun kenyataan hidup membuatnya tidak mampu berbohong. Iya. Setelah jawaban itu keluar, suasana menjadi semakin sunyi. Tidak ada penjelasan panjang. Tidak ada janji yang terdengar indah. Hanya beberapa kalimat yang membuat Pak Wiryo sadar bahwa jalan yang sedang dipilihnya bukan jalan. Besok dia diberi satu syarat: kekayaan akan datang, usahanya akan berkembang, uang akan mengalir lebih mudah daripada sebelumnya. Tetapi semua itu tidak gratis. Pak Wiryo bertanya apa yang harus ia berikan. Sosok itu hanya menjawab singkat,
Pada waktunya, kamu akan tahu. Kalimat tersebut seharusnya membuat Pak Wiryo pergi, tetapi ia justru mengangguk. Malam itu, sebuah perjanjian gelap pun dimulai. Tidak ada warga yang melihat apa yang terjadi setelahnya. Tidak ada saksi yang mengetahui apa yang sebenarnya dilakukan Pak Wiryo di tempat tersebut. Menjelang subuh, ia pulang. Namun sejak perjalanan pulang itulah sesuatu terasa berbeda. Di tengah jalan, Pak Wiryo melihat seorang lelaki tua berdiri di pinggir jalan. Sosok itu menatapnya lama tanpa berkata apa-apa. Ketika Pak Wiryo berkedip, sosok tersebut sudah tidak ada. Ia mencoba menganggapnya sebagai halusinasi karena kelelahan. Tetapi beberapa hari kemudian, perubahan mulai terjadi. Seorang pelanggan lama tiba-tiba membawa banyak temannya ke warung. Hari berikutnya, pelanggan semakin banyak. Pesanan datang tanpa berhenti. Bahkan orang-orang dari luar daerah mulai mengenal bakso urat Pak Wiryo. Uang mulai mengalir Pak. Wiryo mulai membayar hutangnya, kemudian membeli kendaraan, kemudian memperbesar warung. Semua terjadi begitu cepat. Dan setiap kali melihat uang yang semakin banyak, Pak Wiryo selalu teringat malam itu. Ia tahu dari mana semuanya bermula. Karena itulah ketika warga bertanya bagaimana usahanya bisa berubah begitu cepat, Pak Wiryo tidak pernah menjawab dengan jujur. Ia hanya tersenyum dan berkata, namanya juga rezeki. Tetapi setiap malam, ketika rumah sudah sepi, ia selalu menyimpan sebuah benda kecil di tempat yang tidak pernah diketahui, Bu. Sermi benda itu adalah satu-satunya pengingat bahwa kekayaan keluarganya dibangun di atas sebuah janji. Sebuah janji yang belum selesai. Dan yang paling menakutkan, Pak Wiryo mulai sadar bahwa kalimat pada waktunya, Tugesu bakunin tahu, bukanlah ancaman kosong. Sebab beberapa tahun kemudian, dia mulai memahami siapa yang sebenarnya akan diminta sebagai pembayaran. Orang yang paling dekat dengannya. Orang yang selama ini tidak pernah tahu apa yang telah dilakukan Pak Wiryo, dan ketika tanda pertama mulai muncul, Pak Wiryo sadar bahwa ia sudah terlambat untuk membatalkan semuanya. Tidak sampai seminggu setelah malam misterius itu, sesuatu yang tidak pernah dibayangkan Pak Wiryo mulai terjadi. Warung bakso urat yang selama berbulan-bulan nyaris tidak mampu menutup biaya operasional perlahan berubah. Awalnya hanya 1-2 pelanggan tambahan, lalu semakin banyak, sampai akhirnya, warung kecil di pinggir jalan itu seolah tidak pernah mengenal kata sepi. Pagi yang biasanya tenang mulai dipenuhi orang. Menjelang siang, meja-meja sudah hampir selalu terisi. Ketika sore tiba, pelanggan mulai datang bergantian. Bahkan sebelum lampu warung dinyalakan, beberapa orang sudah menunggu di depan. Pak Wiryo sendiri tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Resepnya tidak berubah. Daging yang digunakan masih berasal dari pemasok yang sama. Bumbu kuah dibuat dengan cara yang sama seperti bertahun-tahun sebelumnya. Bahkan ukuran baksonya pun tidak berubah. Namun entah mengapa, orang-orang yang mencicipinya seperti tidak bisa berhenti membicarakannya. Baksonya beda sekarang. Ya, kuahnya bikin pengin balik lagi. Besok kita kesini lagi. Kalimat-kalimat sederhana itu menjadi awal dari perubahan besar. Pelanggan yang datang semakin banyak. Ada yang datang karena rekomendasi teman, ada yang mendengar dari tetangga, bahkan ada yang mengaku sengaja datang setelah bermimpi tentang warung tersebut. Pada awalnya Pak Wiryo menganggap semua itu sebagai kebetulan. Tetapi setelah beberapa minggu, jumlah pembeli sudah jauh melampaui kemampuan warung kecilnya. Ya, terpaksa menambah meja, kemudian menambah kursi, kemudian mencari beberapa orang untuk membantu di dapur. Satu orang pertama yang bekerja dengannya adalah seorang pemuda bernama Rian. Ia mengenal Pak Wiryo sejak lama dan tahu persis bagaimana kondisi warung itu sebelumnya. Karena itu, Rian merasa perubahan tersebut sangat tidak masuk akal. Suatu malam, ketika mereka sedang membereskan meja setelah pelanggan terakhir pulang, Rian berkata, "Pelan, Pak. Saya heran. Kok bisa seramai ini?" Pak Wiryo yang sedang menghitung uang hanya tersenyum. Ya, disyukuri saja. "Yan, tapi dulu sehari belum tentu habis 10 mangkuk." Pak Wiryo berhenti menghitung. Untuk sesaat, wajahnya terlihat tegang. Kemudian ia kembali tersenyum. "Jangan banyak tanya. Rezeki jangan ditolak." Rian mengangguk. Meski rasa penasaran tetap tersimpan dalam pikirannya. Hari-hari berikutnya semakin luar biasa.
Uang hasil penjualan yang dahulu harus dihitung berkali-kali sebelum dibelanjakan kini menumpuk di laci. Pak Wiryo mulai membeli bahan dalam jumlah besar. Ia bahkan mampu melunasi seluruh hutangnya kepada pemasok. Orang-orang yang dahulu meremehkannya mulai datang dengan sikap berbeda. Tetangga yang dulu hanya menyapa sekadarnya kini sering mampir. Beberapa bahkan mulai meminta bantuan. Pak Wiryo tidak keberatan. Ia merasa hidupnya akhirnya berubah. Ia bisa membeli makanan yang lebih baik untuk keluarganya. Ia bisa membayar kebutuhan sekolah anak-anaknya tanpa harus memikirkan apakah uangnya cukup. Ia juga mulai memperbaiki rumah yang selama bertahun-tahun dibiarkan sederhana. Bu Sarmi menjadi orang yang paling bahagia melihat perubahan tersebut. Syukurlah, masih akhirnya usaha kita ada hasilnya. Pak Wiryo hanya mengangguk, tetapi jauh di dalam hati, ia tahu ada sesuatu yang tidak boleh dibicarakan. Ia masih mengingat malam ketika semuanya dimulai. Setiap kali melihat uang bertambah, ia justru teringat suara sosok tua yang berkata bahwa semua akan ada harganya, namun kekayaan yang datang terlalu cepat seringkali membuat manusia lupa pada ketakutan. Yang pernah dirasakan Pak Wiryo mulai menikmati semuanya. Ia membeli kendaraan baru, ia memperbesar warung cedut, ia memasang papan nama baru yang lebih besar. Bahkan ia mulai memiliki rencana membuka cabang di daerah lain. Warga Wonogiri pun semakin mengenal warung bakso urat tersebut. Orang-orang mulai menyebutnya sebagai salah satu warung bakso paling ramai di daerah itu. Namun, di balik keramaian tersebut, ada sesuatu yang membuat beberapa karyawan merasa tidak nyaman. Mereka mulai melihat hal-hal aneh di dapur. Kadang suara benda jatuh terdengar ketika tidak ada siapapun di sana. Kadang pintu belakang terbuka. Ketika warung sedang sangat ramai, Rian merasa melihat seseorang berdiri di ujung lorong menuju dapur. Sosoknya seperti orang tua, hanya berdiri diam, menatap ke arah mereka. Ketika Rian mendekat, sosok itu menghilang. Ia tidak pernah menceritakan hal tersebut kepada Pak Wiryo karena takut dianggap mengada-ada, sementara Pak Wiryo sendiri mulai mengalami kejadian yang jauh lebih menakutkan. Setiap kali ia menghitung uang hasil penjualan pada malam hari, dia merasa ada seseorang berdiri di belakangnya. Tidak pernah terlihat, namun selalu terasa. Suatu malam ketika warung sudah benar-benar tutup, Pak Wiryo sedang memasukkan uang ke dalam tas. Tiba-tiba terdengar suara pelan dari belakangnya. Sudah menerima semuanya? Tangannya langsung berhenti, wajah Pak Wiryo pucat. Ia perlahan menoleh, tidak ada siapa-siapa. Warung kosong, hanya suara kipas angin yang berputar. Pak Wiryo mencoba menarik napas. Siapa? Tidak ada jawaban. Namun beberapa detik kemudian, terdengar suara ketukan dari pintu belakang. Tok, 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 3 kali persis seperti suara yang pernah ia dengar di rumah. Pak Wiryo tidak berani mendekat. Ia hanya berdiri, diam sambil menggenggam tas berisi uang. Untuk pertama kalinya sejak kekayaan itu datang, rasa takut si kembali muncul itu, tapi rasa takut tersebut segera ia tekan dalam-dalam. Bagaimanapun juga, warungnya sedang berada di puncak kejayaan. Dan ketika seseorang sudah merasakan nikmatnya kekayaan, seringkali ia memilih mengabaikan suara kecil yang mengingatkan bahwa semuanya mungkin memiliki harga. Pak Wiryo memilih untuk tetap membuka warung keesokan harinya. Pelanggan kembali berdatangan, uang kembali mengalir, dan tanpa disadari siapapun, kejayaan warung bakso urat Pak Wiryo sebenarnya baru saja dimulai. Begitu pula dengan hitungan mundur menuju sesuatu yang selama ini tidak pernah berani ia bayangkan. Kekayaan datang begitu cepat kepada Pak Wiryo, hingga terkadang ia sendiri merasa seperti sedang menjalani kehidupan orang lain. Beberapa tahun sebelumnya, ia masih menghitung uang receh hasil penjualan bakso urat sampai larut malam. Kini uang bukan lagi sesuatu yang membuatnya cemas. Justru yang membuatnya bingung adalah bagaimana cara menghabiskan semua keuntungan yang terus mengalir. Warung bakso uratnya semakin besar. Bangunan sederhana yang dahulu hanya memiliki beberapa meja kini berubah menjadi rumah makan yang cukup megah. Tempat parkir diperluas. Jumlah karyawan bertambah. Setiap sore sampai malam, kendaraan pelanggan hampir tidak pernah berhenti. Berdatangan, nama Pak Wiryo pun semakin dikenal. Orang-orang yang dulu hanya mengenalnya sebagai pedagang bakso,
Biasa kini mulai menyebutnya sebagai juragan. Ia tidak lagi berjalan kaki menuju pasar. Sebuah mobil baru selalu tersedia di halaman rumah. Rumahnya sendiri direnovasi besar-besaran, sehingga hampir tidak menyisakan bentuk bangunan lama. Bu Sarmi menikmati perubahan itu dengan perasaan campur. Aduk dirinya masih sering teringat masa ketika mereka harus menghemat uang untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Karena itu, ketika akhirnya bisa membeli pakaian baru, perabot rumah, dan berbagai kebutuhan yang dulu hanya menjadi impian, Bu Sarmi merasa semua perjuangan mereka terbayar. "Mas, ternyata kita bisa juga hidup seperti ini," katanya suatu malam. Pak Wiryo tersenyum. "Yang penting sekarang anak-anak tidak kekurangan." Kalimat itu selalu menjadi alasan Pak Wiryo ketika hatinya mulai merasa tidak tenang. Ia ingin percaya bahwa semua kekayaan tersebut adalah rezeki. Ia ingin melupakan malam ketika dirinya pergi ke tempat sepi. Itu ia ingin melupakan sosok tua yang memberinya janji. Dan untuk beberapa waktu, ia berhasil. Kehidupan keluarganya benar-benar berubah. Anak-anak Pak Wiryo mulai bersekolah dengan fasilitas yang lebih baik. Mereka tidak lagi merasa minder ketika melihat teman-temannya membawa kendaraan bagus atau memakai barang mahal. Bu Sarmi juga mulai sering menghadiri berbagai acara keluarga dengan pakaian dan perhiasan yang membuat orang lain memperhatikannya. Bahkan orang-orang yang dahulu jarang menyapa kini mulai mendekat. Ada yang datang, menawarkan kerjasama, ada yang meminta modal, ada yang sekadar ingin berteman. Pak Wiryo tidak keberatan. Ia merasa hidupnya sudah berada di atas. Ia bahkan mulai dikenal sebagai orang yang suka membantu. Jika ada tetangga yang membutuhkan uang untuk berobat, ia kadang memberikan bantuan. Teriwati waras yang mengedewan netera, ini wadah siasin menyumbang. Akhirnya bisa memberai. Semakin tinggi pula penghormatan warga kepadanya. Namun di balik semua itu, masih ada satu hal yang tidak pernah bisa ia beli. Ketenangan, sebab setiap kali malam datang, ketika rumah mulai sunyi dan seluruh keluarganya tertidur, Pak Wiryo sering duduk sendirian di ruang tengah. Ia memandangi rumah besar yang dibangunnya, memperhatikan mobil yang terparkir di halaman dan mendengar suara anak-anaknya tertawa dari kamar. Semua yang dahulu ia diumpikan kini sudah menjadi kenyataan, tetapi justru pada saat seperti itu, suara dari masa lalu sering muncul kembali dalam pikirannya. Pada waktunya, kamu akan tahu. Pak Wiryo selalu mencoba mengusir kalimat itu. Ia mengatakan kepada dirinya sendiri bahwa semua sudah selesai, bahwa ia sudah membayar apa yang harus dibayar, bahwa tidak akan ada lagi yang datang menagih. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu dirinya sedang berbohong. Sebab beberapa kali ia kembali melihat sosok yang sama. Pertama di ujung jalan dekat warung, kemudian di depan rumah. Lalu suatu malam, ia melihat bayangan seseorang berdiri di halaman ketika hujan turun deras. Pak Wiryo membuka pintu. Tidak ada siapa-siapa. Ketika ia kembali masuk, sebuah suara terdengar dari belakangnya. "Jangan lupa janji." Pak Wiryo langsung membeku. Ia menoleh cepat. Ruangan kosong. Sejak malam itu, kebahagiaan yang selama ini ia nikmati mulai terasa berbeda. Namun, ia tetap tidak menceritakan apapun kepada Bu Sarmi. Dia takut istrinya akan bertanya terlalu banyak. Ia takut anaknya mengetahui sesuatu. Dan yang paling ia takuti adalah orang tuanya. Ayah dan ibunya masih tinggal sederhana di rumah lama yang tidak jauh dari tempat tinggal Pak Wiryo. Mereka sesekali datang berkunjung, cute menikmati keberhasilan anaknya tanpa pernah mengetahui bagaimana kekayaan itu diperoleh. Ayah Pak Wiryo bahkan pernah berkata dengan bangga, "Bapak senang melihat kamu sekarang. Dulu Bapak takut kamu tidak akan berhasil." Pak Wiryo hanya menundukkan kepala. Perkataan sederhana itu justru terasa seperti tusukan di dadanya. Ia tahu orang tuanya mencintainya. Ia tahu mereka bangga kepadanya. Dan ia juga tahu, jika suatu hari rahasia yang selama ini disembunyikannya terbongkar, orang tuanya akan menjadi orang yang paling terpukul. Karena itu Pak Wiryo berusaha menjalani kehidupan seperti biasa, tersuap bersama keluarga, makan bersama, mengurus warung, menghitung keuntungan, membangun rencana untuk membuka cabang. Baru deh semua terlihat sempurna dari luar, tetapi warga mulai memperhatikan sesuatu yang tidak mereka pahami. Setiap kali pembicaraan tentang masa lalu muncul, wajah Pak Wiryo selalu berubah.
ia menjadi gugup ketika seseorang menyinggung perjalanan malamnya beberapa tahun. Lalu ia juga selalu menghindari pertanyaan mengenai bagaimana modal besar pertamanya diperoleh. Desas-desus pun kembali terdengar, "Pak, Wiryo itu sebenarnya dapat uang dari mana? Jangan-jangan memang ada sesuatu." Namun karena Pak Wiryo sudah dikenal dermawan dan sukses, sebagian besar orang memilih dia. Mereka tidak ingin mencari masalah. Mereka juga tidak ingin kehilangan kesempatan menikmati warung bakso yang kini terkenal itu. Dan begitulah masa keemasan Pak Wiryo terus berjalan. Ia mendapatkan rumah besar, mobil mewah, usaha yang berkembang, kehidupan keluarga yang serba berkecukupan, penghormatan. Dari Ipert Kong Smoothie yang dahulu hanya menjadi impian seolah berada di tangannya. Sayangnya, tidak ada satu pun dari semua kemewahan itu yang membuat perjanjian lama menghilang. Justru ketika Pak Wiryo sedang berada di puncak kejayaannya, tanda-tanda pertama mulai muncul. Suatu pagi ketika ia membuka pintu kamar, ia menemukan tanah basah menempel di lantai rumahnya. Jejak kaki kecil terlihat dari ruang belakang menuju kamar orang tuanya. Pak Wiryo berdiri, mematung. Ia tahu rumah itu terkunci sejak malam. Tidak ada seorang pun yang masuk. Namun, yang membuat darahnya terasa dingin bukanlah jejak kaki tersebut, melainkan kenyataan bahwa jejak itu berhenti tepat di depan pintu kamar yang beberapa hari sebelumnya digunakan ayahnya ketika menginap. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Pak Wiryo mulai takut bahwa kekayaan yang selama ini membuat keluarganya bahagia ternyata sedang membawa mereka menuju sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Dan tanpa ia sadari, masa keemasan keluarganya perlahan mulai mendekati akhirnya. Sejak ditemukannya jejak kaki basah di dalam rumah, ketenangan keluarga Pak Wiryo perlahan berubah. Tidak ada seorang pun yang bisa menjelaskan dari mana jejak itu berasal. Malam sebelumnya hujan memang turun deras, tetapi seluruh pintu dan jendela rumah sudah dikunci. Tidak mungkin seseorang masuk tanpa diketahui. Pak Wiryo mencoba meyakinkan keluarganya bahwa mungkin ada karyawan yang masuk terlalu pagi. Namun dalam hati, ia tahu alasan itu tidak masuk akal. Jejak tersebut terlalu jelas. Dan yang paling membuatnya takut, jejak itu berhenti tepat di depan kamar yang pernah digunakan ayahnya. Sejak kejadian itu, berbagai keanehan mulai muncul satu demi satu. Awalnya hanya suara benda jatuh dari dapur pada tengah malam. Bu Sarmi beberapa kali terbangun karena mendengar suara piring beradu. Ketika diperiksa, tidak ada satupun benda yang berpindah. Kemudian suara ketukan mulai terdengar. 3 ketukan, selalu 3 kali, tok, tok, tok. Kadang berasal dari pintu belakang, kadang dari jendela. Pernah juga terdengar dari pintu kamar Pak Wiryo sendiri. Setiap kali membuka pintu, tidak ada siapa-siapa. Bu Sarmi mulai merasa tidak nyaman. "Mas, rumah ini kenapa?" Pak Wiryo hanya diam. Ia tidak mungkin mengatakan bahwa suara tersebut sudah pernah ia dengar bertahun-tahun lalu, tepat setelah malam ketika ia membuat perjanjian. "Cuma tikus mungkin," jawabnya akhirnya. Tetapi Bu Sarmi tahu suaminya sedang berbohong. Keanehan tidak berhenti di rumah. Di warung bakso, para karyawan mulai mengalami kejadian yang jauh lebih aneh. Rian adalah orang pertama yang mengeluh. Ia mengatakan bahwa setiap malam setelah warung ditutup sering terdengar suara kursi digeser dari ruang makan. Padahal semua kursi sudah dirapikan. Awalnya ia mengira ada karyawan lain yang masih berada di dalam. Namun suatu malam, ia sengaja menunggu. Setelah seluruh karyawan pulang, Rian berdiri di dekat dapur. Lampu satu persatu dimatikan. Warung menjadi sunyi. Beberapa menit kemudian terdengar suara kursi diseret. Grrrk. Rian menahan napas. Suara itu terdengar lagi. Grrrk. Ia memberanikan diri menuju ruang makan. Tidak ada siapa-siapa. Tetapi salah satu kursi yang sebelumnya sudah disusun rapi kini berada di tengah ruangan. Rian langsung keluar dan mengunci pintu. Keesokan harinya ia menceritakan kejadian itu kepada Pak Wiryo. Wajah Pak Wiryo berubah. "Jangan cerita ke karyawan lain." Rian terdiam. "Kenapa, Pak?" "Biar tidak bikin mereka takut." Namun sebenarnya Pak Wiryo takut bukan karena para karyawan akan panik. Ia takut karena kejadian itu mengingatkannya pada sesuatu.
Dulu, sebelum warungnya mendadak ramai, ia pernah mengalami hal serupa. Hanya saja waktu itu ia menganggapnya sebagai bagian dari perjanjian yang harus dijalani. Kini tanda-tanda itu kembali muncul, dan kali ini terasa jauh lebih dekat. Beberapa hari kemudian, pelanggan mulai mengalami keanehan. Seorang perempuan yang sedang makan bakso tiba-tiba berhenti menyuap. Wajahnya pucat. Ia mengatakan bahwa ada seseorang berdiri di belakang Pak Wiryo. Pak Wiryo spontan menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Perempuan itu tetap menatap ke arah yang sama. "Pak, tadi ada orang tua berdiri di belakang Bapak." Pak Wiryo tidak menjawab. Perempuan tersebut kemudian meminta makanan dibungkus dan segera pergi. Kejadian serupa terulang beberapa kali. Ada pelanggan yang mengaku mendengar suara orang berbisik di dekat dapur. Ada yang merasa seperti disentuh dari belakang ketika sedang makan. Bahkan seorang anak kecil pernah menangis dan menolak duduk di salah satu meja. "Di sana ada nenek-nenek," katanya sambil menunjuk kursi kosong. Orang tuanya tertawa karena mengira anak itu hanya berimajinasi. Namun Pak Wiryo tidak tertawa. Ia tahu tidak semua yang dikatakan anak kecil bisa dianggap permainan. Sejak saat itu Pak Wiryo mulai sering datang lebih awal dan pulang lebih cepat. Ia tidak lagi betah berada di warung setelah malam terlalu larut. Ia juga mulai meminta karyawan tidak membuka pintu belakang setelah tengah malam. Tidak seorang pun memahami alasannya. Sampai suatu malam, salah satu karyawan bernama Denny lupa membawa kunci motornya. Ia kembali ke warung sekitar pukul 11 malam. Lampu depan sudah mati. Pintu utama terkunci. Namun dari dalam terdengar suara orang berbicara. Denny mengira Pak Wiryo masih berada di sana. Ia mengetuk pintu. "Pak," tidak ada jawaban. Ia mengetuk lagi. "Pak Wiryo." Suara dari dalam tiba-tiba berhenti. Denny merasa bulu kuduknya berdiri. Kemudian terdengar suara perempuan tua dari balik pintu. "Jangan masuk." Denny langsung mundur. Ia berlari meninggalkan warung dan baru kembali keesokan paginya bersama beberapa orang. Ketika pintu dibuka, tidak ada seorang pun di dalam. Tetapi di lantai dapur terdapat genangan air kecil. Di tengah genangan itu terlihat bekas telapak kaki, bukan satu, melainkan beberapa. Semuanya mengarah dari pintu belakang, menuju ruang tempat Pak Wiryo biasanya menyimpan uang hasil penjualan. Ketika mendengar cerita tersebut, Pak Wiryo tidak mampu berkata apa-apa. Ia hanya berdiri memandang lantai. Dalam pikirannya kembali terdengar suara dari malam bertahun-tahun lalu. "Pada waktunya, kamu akan tahu." Kini ia mulai memahami bahwa yang datang bukan sekadar gangguan. Ada sesuatu yang sedang mencari jalan untuk masuk ke kehidupannya. Dan semakin Pak Wiryo mencoba mengabaikannya, semakin sering kejadian aneh muncul. Suatu malam, ketika semua orang sudah tidur, Pak Wiryo duduk sendirian di ruang tengah. Ia mencoba menghitung uang hasil penjualan. Namun sebelum selesai, lampu tiba-tiba berkedip. Sekali, dua kali. Kemudian padam. Ruangan menjadi gelap. Pak Wiryo diam. Dari arah lorong terdengar suara langkah kaki. Pelan. Satu langkah. Kemudian langkah kedua. Semakin dekat, Pak Wiryo tidak bergerak. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu ruang tengah. Lalu terdengar suara yang sangat pelan. "Wiryo." Pak Wiryo menutup matanya. Ia sudah mengenali suara itu. Suara yang sama. Suara yang muncul sejak malam perjanjian. Tetapi kali ini suara itu tidak hanya memanggil namanya. Ada kalimat berikutnya yang membuat seluruh tubuhnya membeku. "Waktumu hampir habis." Lampu tiba-tiba menyala kembali, lorong kosong. Namun di atas meja tempat uang diletakkan, terdapat 3 bekas telapak tangan basah. Pak Wiryo menatapnya lama. "Tim itu pertama kali sini." Ya, Mas tidak lagi bisa meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanya kebetulan. Sesuatu benar-benar telah datang, dan sesuatu itu tidak lagi menunggu dari kejauhan. Ia sudah berada di dalam rumah. Sudah berada di dalam warung, dan perlahan mulai mendekati orang-orang yang paling disayangi Pak Wiryo. Tidak butuh waktu lama sampai cerita tentang kejadian aneh di warung bakso urat Pak Wiryo menyebar ke seluruh kampung. Awalnya, hanya beberapa orang yang membicarakannya. Mereka berbisik di warung kopi, di pasar,
atau ketika bertemu di jalan. Namun semakin banyak orang yang mengalami kejadian serupa, semakin sulit bagi mereka untuk menganggap semuanya sebagai kebetulan. Nama Pak Wiryo kembali menjadi bahan pembicaraan. Bedanya, kali ini tidak ada lagi nada iri seperti dulu. Tidak ada lagi yang membicarakan mobil barunya, rumah besarnya, atau uang yang seolah tidak pernah habis. Orang-orang mulai membicarakan sesuatu yang jauh lebih menakutkan. Tentang suara langkah kaki di warung. Tentang sosok tua yang beberapa kali terlihat oleh pelanggan. Tentang ketukan 3 kali yang sering terdengar pada malam hari. Dan tentang jejak kaki basah yang muncul di tempat yang seharusnya kering. Semakin lama, warga semakin takut untuk datang ke warung setelah matahari terbenam. Beberapa pelanggan lama bahkan mulai memilih membeli bakso sebelum sore. Seorang warga bernama Pak Darto, yang sejak awal mencurigai perubahan Pak Wiryo mulai teringat kembali pada malam ketika ia pernah melihat Pak Wiryo pulang menjelang subuh beberapa tahun lalu. Dulu ia memilih diam. Sekarang ia merasa tidak bisa lagi menyimpan kecurigaannya sendiri. Saya pernah melihat Pak Wiryo pulang dari arah sana, katanya kepada beberapa warga. Dari mana? Pak Darto menatap sekeliling sebelum menjawab. Dari tempat yang sejak dulu dianggap angker. Percakapan itu langsung membuat suasana berubah. Tidak ada yang tertawa. Tidak ada yang menyelah. Semua orang tahu tempat yang dimaksud. Seorang warga tua yang sejak tadi hanya mendengarkan kemudian berkata pelan, "Kalau benar dia pernah ke sana, malam-malam jangan-jangan kekayaannya memang ada hubungannya." Ucapan tersebut menjadi awal dari ketakutan yang lebih besar. Hari berikutnya, semakin banyak cerita bermunculan. Seorang pelanggan mengaku melihat bayangan orang tua duduk di meja paling pojok, padahal meja tersebut kosong. Seorang karyawan mengaku mendengar suara perempuan menangis dari dapur. Ada pula warga yang mengatakan pernah melihat seseorang berdiri di depan rumah Pak Wiryo pada tengah malam. Sosok itu hanya diam, tidak mengetuk pintu, tidak berbicara, hanya berdiri sambil menghadap rumah. Ketika didekati, sosok tersebut tiba-tiba menghilang. Kabar-kabar itu menyebar dari mulut ke mulut sampai akhirnya hampir semua orang mengetahui cerita yang sama, tetapi tidak seorang pun berani memastikan kebenarannya. Mereka hanya tahu satu hal, sejak Pak Wiryo menjadi kaya, sesuatu yang aneh seperti ikut datang ke dalam kehidupannya. Di rumah Pak Wiryo sendiri, suasana mulai jauh lebih buruk. Bu Sarmi semakin sering melihat suaminya melamun. Pak Wiryo yang dahulu selalu bersemangat membicarakan usaha kini lebih banyak diam. Ia juga mulai mudah terkejut setiap kali mendengar suara pintu atau langkah kaki. Suatu malam Bu Sarmi akhirnya memberanikan diri bertanya, "Mas sebenarnya menyimpan sesuatu dari saya?" Pak Wiryo terdiam. "Kenapa sejak beberapa minggu ini Mas selalu ketakutan?" Ia tidak menjawab. Bu Sarmi mendekat. "Kalau ada masalah, ceritakan." Pak Wiryo hanya menggeleng. Tidak ada apa-apa, tetapi kalimat itu terdengar lemah. Bu Sarmi tahu suaminya sedang menyembunyikan sesuatu. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa kekayaan yang selama ini membuat keluarganya bahagia mungkin menyimpan rahasia yang jauh lebih gelap. Beberapa hari kemudian, ayah dan ibu Pak Wiryo datang berkunjung. Kedua orang tua itu masih hidup sederhana. Mereka tidak pernah banyak bertanya mengenai kekayaan anaknya. Bagi mereka, selama Pak Wiryo dan keluarganya hidup baik, itu sudah cukup. Namun saat memasuki rumah, ibu Pak Wiryo tiba-tiba berhenti. Wajahnya berubah pucat. "Kenapa, Bu?" tanya Bu Sarmi. Perempuan tua itu menatap lorong menuju kamar belakang. Tadi seperti ada yang lewat. Bu Sarmi menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Pak Wiryo yang mendengar percakapan itu langsung datang. "Ada apa?" Ibunya hanya menggeleng. Mungkin ibu salah lihat. Tetapi sejak saat itu, Pak Wiryo tidak bisa tenang. Malam harinya ia terbangun karena mendengar ibunya berteriak dari kamar tamu. Pak Wiryo berlari. Ibunya duduk di atas tempat tidur dengan wajah pucat. "Ada orang berdiri di luar," katanya. Pak Wiryo membuka pintu, lorong kosong. Namun di lantai terdapat bekas jejak kaki basah.
Jejak itu dimulai dari pintu belakang, kemudian melewati ruang tengah, berhenti tepat di depan kamar tempat ibunya tidur. Pak Wiryo tidak sanggup berkata apa-apa. Ia tahu sekarang gangguan itu tidak hanya mengikuti dirinya. Sesuatu telah mulai mendekati orang lain. Orang yang sama sekali tidak tahu tentang perjanjian yang pernah dibuatnya. Keesokan harinya, cerita tersebut akhirnya diketahui beberapa warga. Ketakutan berubah menjadi keyakinan. Beberapa orang mulai menyarankan agar warung ditutup sementara. Namun Pak Wiryo menolak. Ia tidak mau kehilangan sumber kekayaan yang selama ini telah mengubah hidupnya. Selain itu, ada alasan lain yang jauh lebih dalam. Ia takut jika warung berhenti beroperasi, sesuatu yang lebih buruk akan terjadi. Seolah-olah ada aturan yang tidak boleh dilanggar, maka warung tetap dibuka. Pelanggan masih datang, uang masih masuk. Tetapi suasana sudah tidak sama. Beberapa karyawan mulai mengundurkan diri. Pelanggan lama semakin jarang datang malam hari. Dan setiap kali warga melewati warung setelah tengah malam, mereka selalu mempercepat langkah. Tidak ada yang ingin berhenti. Tidak ada yang ingin menoleh, karena beberapa orang mengaku pernah mendengar suara seseorang memanggil dari dalam warung. Suara yang terdengar seperti suara orang tua. Jangan lupa. Lalu disusul suara lain yang jauh lebih pelan. Janji harus dibayar. Rumor tentang pesugihan pun akhirnya tidak lagi menjadi bisik-bisik. Orang-orang mulai menyebutnya secara terang-terangan. Warung itu ada pesugihannya. Pak Wiryo pasti punya perjanjian. Kalau tidak, dari mana kekayaan sebanyak itu? Datang, namun bagi Pak Wiryo, semua tuduhan warga bukan lagi masalah utama. Ia sudah tahu sesuatu yang lebih mengerikan sedang terjadi. Malam itu, ketika ia sendirian di ruang belakang rumah, ia menemukan sebuah benda yang selama bertahun-tahun disimpannya rapat-rapat. Benda yang menjadi pengingat perjanjian malam itu. Tangannya gemetar ketika membuka tempat penyimpanannya. Di dalamnya terdapat sebuah kain tua yang sudah menghitam. Pak Wiryo memegangnya sambil menahan napas. Tiba-tiba terdengar suara dari belakang. Sudah waktunya. Pak Wiryo menjatuhkan benda tersebut. Ia berbalik. Tidak ada siapa-siapa. Tetapi dari luar kamar terdengar suara langkah kaki yang perlahan menjauh. Pak Wiryo mengejar sampai ke ruang tengah. Di sana ia melihat sesuatu yang membuat seluruh tubuhnya terasa dingin. Ayah dan ibunya sedang berdiri di dekat pintu. Keduanya menatap ke arahnya. Ibunya bertanya dengan suara pelan, "Wiryo, sebenarnya apa yang kamu lakukan selama ini?" Pak Wiryo tidak mampu menjawab. Untuk pertama kalinya, rahasia yang selama bertahun-tahun ia sembunyikan terasa seperti akan terbongkar. Dan di dalam hati, ia mulai menyadari bahwa desas-desus warga bukan lagi ancaman terbesar. Ancaman sebenarnya sudah berada di dalam keluarganya sendiri. Sementara janji lama yang selama ini ia coba lupakan perlahan, mulai menuntut pembayaran. Dan kali ini, yang akan diminta bukan lagi uang, bukan lagi harta, melainkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Sejak pertanyaan ayahnya malam itu, Pak Wiryo tidak pernah benar-benar merasa tenang. Kalimat sederhana yang keluar dari mulut orang tuanya terus berputar di kepalanya. "Wiryo, sebenarnya apa yang kamu lakukan selama ini?" Ia tidak menjawab, karena tahu sekali saja ia membuka mulut, seluruh kehidupan yang selama ini dibangunnya bisa runtuh. Bu Sarmi mungkin akan membencinya. Anak-anaknya mungkin tidak akan pernah memaafkannya. Dan yang paling ia takutkan, ayah dan ibunya akan mengetahui bahwa kekayaan yang selama ini mereka banggakan ternyata memiliki asal-usul yang tidak pernah mereka bayangkan. Tetapi rahasia itu mulai sulit disembunyikan. Malam demi malam, gangguan semakin sering terjadi. Ketukan 3 kali terdengar hampir setiap malam. Pintu belakang warung beberapa kali terbuka sendiri. Lampu dapur menyala tanpa sebab. Bahkan uang, hasil penjualan yang biasanya disimpan Pak Wiryo dengan sangat hati-hati, pernah ditemukan berserakan di lantai. Padahal pintu ruangan terkunci. Namun yang paling membuat Pak Wiryo takut adalah mimpi yang terus berulang. Dalam mimpinya, ia selalu berada di tempat yang sama seperti malam
ketika perjanjian itu dimulai. Tempat yang sunyi, gelap, dan jauh dari keramaian. Sosok tua itu selalu berdiri membelakanginya. Tidak pernah menunjukkan wajah. Setiap kali Pak Wiryo mencoba mendekat, sosok tersebut hanya mengatakan satu kalimat. Janji belum selesai. Pak Wiryo selalu terbangun dengan tubuh berkeringat. Awalnya ia mencoba mengabaikan mimpi itu. Namun pada suatu malam setelah terbangun, ia menemukan sesuatu di lantai kamarnya. Tanah basah, padahal tidak ada hujan. Tanah itu membentuk jejak kecil dari bawah tempat tidur menuju pintu. Pak Wiryo mengikuti jejak tersebut dengan tubuh gemetar. Jejak itu berhenti di depan kamar ayah dan ibunya. Pintu kamar terbuka sedikit. Pak Wiryo mendorongnya perlahan. Ayah dan ibunya sedang tidur. Tidak terjadi apa-apa. Namun ketika ia hendak menutup pintu, ibunya tiba-tiba membuka mata. "Wiryo?" Pak Wiryo terdiam. "Kamu kenapa?" "Tidak apa-apa, Bu. Tidur saja." Ibunya memandang wajah anaknya cukup lama. "Kamu sedang takut sesuatu ya?" Pak Wiryo tidak menjawab. Ia hanya menutup pintu lalu kembali ke kamarnya. Tetapi malam itu ia tidak tidur lagi. Ia mulai memahami sesuatu yang selama ini tidak ingin ia akui. Penagih itu sudah datang. Dan sekarang sasaran yang dituju bukan dirinya. Beberapa hari kemudian, keadaan warung berubah drastis. Pelanggan memang masih ramai, tetapi kejadian aneh semakin sering terjadi. Seorang karyawan mendengar suara orang memanggil namanya dari gudang, padahal tidak ada siapapun di sana. Karyawan lain menemukan semangkuk bakso yang sudah diletakkan di meja belakang. Meskipun tidak ada pelanggan yang memesannya, Pak Wiryo mulai kehilangan nafsu makan. Ia bahkan tidak berani mencicipi bakso yang dibuat di warungnya sendiri. Pada suatu malam, setelah semua karyawan pulang, Pak Wiryo masih berada di dapur. Ia sedang menghitung uang ketika terdengar suara dari pintu belakang. Tok tok tok, Pak Wiryo langsung membeku. Ketukan itu kembali terdengar, tok tok tok, ia tidak bergerak. Kemudian terdengar suara seseorang dari balik pintu. Wiryo, napasnya tercekat. Suara itu semakin jelas. "Kamu sudah menerima kekayaanmu." Pak Wiryo menutup telinga. "Pergi." Tidak ada jawaban. Beberapa detik kemudian suara itu terdengar lagi. "Sekarang waktunya membayar." Pak Wiryo berdiri dengan kaki gemetar. "Aku belum siap." Suara tersebut menjawab pelan, "Bukan kamu yang menentukan." Setelah itu semuanya kembali sunyi. Pak Wiryo berlari keluar dari dapur dan mengunci pintu belakang. Namun ketika ia sampai di halaman, ia melihat sesuatu yang membuatnya berhenti. Ayahnya berdiri di depan rumah, sendirian, mengenakan pakaian sederhana, menatap ke arah Pak Wiryo. "Bapak, dengar kamu bicara dengan siapa?" Pak Wiryo tidak mampu menjawab. Kuyahnya berjalan mendekat. Sudah beberapa malam Bapak dengar suara dari belakang rumah. Pak Wiryo menundukkan kepala. "Pak, jangan tanya. Kenapa? Pokoknya jangan." Ayahnya memegang bahunya. "Kalau ada masalah, ceritakan. Bapak ini orang tuamu." Kalimat itu membuat dada Pak Wiryo terasa sesak. Ia ingin mengatakan semuanya. Ia ingin meminta maaf. Ia ingin mengakui kesalahannya, tetapi ketakutan membuat mulutnya terkunci. Malam berikutnya, kejadian yang lebih mengerikan terjadi. Ibunya tiba-tiba jatuh sakit. Tubuhnya lemas tanpa sebab yang jelas. Ia mengaku beberapa malam terakhir selalu bermimpi didatangi seseorang yang berdiri di dekat tempat tidurnya. Dalam mimpi itu, sosok tersebut tidak pernah berbicara, hanya menunjuk ke arah rumah Pak Wiryo. Pak Wiryo langsung merasa darahnya dingin. Ia tahu mimpi itu bukan kebetulan. Ia teringat kembali kalimat yang pernah didengarnya. "Pada waktunya kamu akan tahu." Kini ia tahu. Perjanjian itu mengarah kepada keluarganya. Dan semakin ia berusaha menghindarinya, semakin dekat bahaya itu datang. Pak Wiryo kemudian mencoba mencari jalan keluar. Ia mendatangi beberapa orang yang dianggap mengerti tentang kejadian-kejadian semacam itu. Namun tidak satu pun memberikan jawaban yang membuatnya lega. Sebagian menyuruhnya menghentikan semua yang pernah dilakukan.
Sebagian lagi mengatakan bahwa kesalahan yang sudah dibuat tidak bisa diselesaikan dengan mudah. Ada pula yang mengatakan bahwa jika seseorang memperoleh kekayaan melalui jalan gelap, maka suatu saat akan datang masa ketika apa yang telah diterima harus dikembalikan dengan harga tertentu. Pak Wiryo pulang dengan pikiran kacau. Malam itu ia duduk di samping tempat tidur ibunya. Ibunya sedang tidur. Wajahnya terlihat jauh lebih tua dibandingkan beberapa hari sebelumnya. Pak Wiryo menggenggam tangan ibunya, air matanya mulai jatuh. "Maafkan aku, Bu." Ibunya membuka mata perlahan. "Kenapa kamu minta maaf?" Pak Wiryo tidak menjawab, ia hanya menangis. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa semua kekayaan yang selama ini membuatnya bangga tidak ada artinya dibandingkan satu hal yang kini terancam hilang, orang tuanya. Tetapi di luar kamar terdengar suara langkah kaki, pelan, berhenti tepat di depan pintu. Pak Wiryo menoleh. Pintu kamar bergerak sedikit, lalu terdengar suara yang sangat lirih. Sudah waktunya. Pak Wiryo langsung berdiri. Ia membuka pintu dengan cepat. Lorong kosong. Namun di lantai terdapat sebuah benda kecil yang tidak pernah ada sebelumnya. Sebuah kain tua yang sama seperti yang pernah ia simpan bertahun-tahun lalu. Pak Wiryo mengambilnya dengan tangan gemetar. Di balik kain itu terdapat tulisan pendek yang membuatnya kehilangan kekuatan untuk berdiri. Nama ayah dan ibunya tertulis di sana. Ia menjatuhkan kain tersebut. Kini tidak ada lagi keraguan. Penagih itu telah menentukan siapa yang akan menjadi tumbal, orang tua yang selama ini mencintainya. Orang tua yang tidak pernah menikmati Rp1 pun dari perjanjian tersebut. Pak Wiryo terduduk di lantai sambil menahan tangis. Di satu sisi ada kekayaan yang telah mengubah hidupnya. Di sisi lain ada kedua orang tua yang telah membesarkannya sejak kecil. Dan untuk pertama kalinya, Pak Wiryo benar-benar memahami harga dari keserakahan yang pernah ia lakukan. Ia mendapatkan apa yang diinginkannya. Namun sekarang sesuatu yang jauh lebih berharga sedang diminta sebagai gantinya. Sejak menemukan nama ayah dan ibunya di balik kain tua itu, Pak Wiryo seperti kehilangan seluruh kekuatannya. Selama bertahun-tahun, ia mampu menyembunyikan ketakutan di balik senyum, rumah besar, kendaraan mewah, dan kesibukan mengurus warung. Namun malam itu, semuanya runtuh. Ia tahu siapa yang sedang diburu. Bukan dirinya, bukan Bu Sarmi, bukan anak-anaknya, melainkan kedua orang tua yang bahkan tidak pernah tahu bahwa keberhasilan anak mereka ternyata menyimpan sebuah rahasia gelap. Pak Wiryo mencoba mencari jalan keluar. Ia kembali mendatangi tempat yang dulu didatanginya pada malam perjanjian. Ia berharap bisa menemukan sosok yang memberinya kekayaan dan memohon agar semua dihentikan. Tetapi tempat itu sunyi, tidak ada siapapun. Ia menunggu sampai malam semakin larut. "Kalau memang aku yang salah, ambil semuanya dariku," ucapnya dengan suara bergetar. "Ambil rumahku, ambil warungku, ambil semua kekayaanku." Tidak ada jawaban, hanya angin yang bergerak melewati pepohonan. Pak Wiryo terus menunggu. Kemudian dari kejauhan terdengar suara yang sangat pelan. Yang sudah diberikan tidak bisa diambil kembali dengan mudah. Pak Wiryo berdiri. "Kalau begitu apa yang kalian mau?" Suasana kembali sunyi. Lalu suara itu terdengar sekali lagi. "Janji." Pak Wiryo pulang dalam keadaan hancur. Ia mulai mencoba mengorbankan semua yang dimilikinya. Mobil dijual, sebagian uang diberikan kepada orang yang membutuhkan. Ia bahkan berencana menutup warung untuk selamanya. Tetapi setiap kali ia mencoba melepaskan kekayaan itu, gangguan justru semakin dekat kepada orang tuanya. Ayahnya kembali sering terbangun pada tengah malam. Ibunya mulai mendengar suara langkah di sekitar rumah. Kadang mereka menemukan pintu kamar terbuka sendiri. Kadang terdengar seseorang memanggil nama mereka dari halaman. Yang paling membuat Pak Wiryo takut adalah ketika ibunya mulai berbicara tentang mimpi yang sama berulang kali. Dalam mimpi ibu, ada orang yang datang. Pak Wiryo menatap ibunya. "Siapa, Bu?" "Tidak tahu, wajahnya tidak terlihat." "Terus?" "Ia bilang ibu harus ikut." Pak Wiryo langsung terdiam. Ibunya tersenyum kecil.
Jangan takut, mungkin cuma mimpi. Tetapi Pak Wiryo tahu itu bukan sekedar mimpi. Ia semakin jarang berada di rumah. Ia menghabiskan malam di warung dengan harapan dapat mengalihkan pikirannya. Namun di tempat itulah gangguan kembali muncul. Suatu malam, ketika warung sudah tutup, Pak Wiryo duduk sendirian di meja kasir. Tidak ada pelanggan, tidak ada karyawan, hanya suara jam dinding. Tiba-tiba sebuah kursi di meja paling pojok bergeser sendiri. Pak Wiryo menatapnya. Kursi itu bergerak perlahan, kemudian berhenti. Beberapa detik kemudian, terdengar suara seperti orang tua sedang berbisik. "Bayar." Pak Wiryo menutup wajahnya. "Aku sudah mau menyerahkan semuanya." Suara itu kembali terdengar. "Bukan itu yang dijanjikan." Pak Wiryo mulai menangis. "Aku tidak mau kehilangan orang tuaku." Tidak ada jawaban, tetapi sebuah gelas di atas meja tiba-tiba jatuh dan pecah. Pak Wiryo tersentak. Sejak malam itu, ia tidak lagi sanggup berpura-pura bahwa semuanya masih bisa diselesaikan dengan uang. Hari-hari berikutnya menjadi semakin berat. Warung yang dulu selalu penuh mulai mengalami penurunan pelanggan. Beberapa karyawan memilih pergi. Mereka tidak memberikan alasan yang jelas, hanya mengatakan bahwa suasana di tempat itu sudah membuat mereka tidak nyaman. Rian menjadi salah satu orang terakhir yang bertahan. Suatu sore, ia menemui Pak Wiryo. "Pak, saya mau bicara." Pak Wiryo menatapnya. "Kalau soal warung, kita bicarakan nanti." "Bukan soal warung." Rian terlihat ragu. "Semalam saya lihat seseorang di rumah Bapak." Pak Wiryo langsung diam. Orang tua, berdiri di dekat pagar. "Siapa?" "Saya tidak tahu, tapi waktu saya mendekat, orang itu tidak ada." Pak Wiryo tidak menjawab. Ia tahu siapa yang dimaksud Rian. Malam itu ia pulang lebih cepat. Di rumah, ayah dan ibunya sedang duduk bersama Bu Sarmi. Mereka berbicara tentang masa lalu, tentang masa kecil Pak Wiryo, tentang bagaimana mereka dulu bekerja keras agar anaknya bisa berjualan. Ayahnya tertawa ketika mengingat masa-masa sulit. "Dulu kamu pernah bilang ingin punya warung besar." Pak Wiryo menundukkan kepala. Kalimat itu justru membuat dadanya semakin sakit. Ia ingin mengatakan bahwa semua itu seharusnya tidak pernah terjadi. Ia ingin mengembalikan waktu. Namun waktu tidak pernah mau kembali. Malam semakin larut. Satu persatu anggota keluarga masuk kamar. Pak Wiryo masih duduk sendirian di ruang tengah ketika listrik tiba-tiba padam. Rumah menjadi gelap. Dari kamar orang tuanya terdengar suara benda jatuh. Pak Wiryo langsung berlari. "Pak." Tidak ada jawaban. "Bu." Pintu kamar terbuka perlahan. Ruangan kosong. Tempat tidur masih berantakan. Jendela terbuka. Pak Wiryo berdiri mematung. Ia berlari keluar rumah. Di halaman, hujan baru saja turun. Tanah basah, dan udara terasa dingin. Di ujung halaman terlihat dua sosok berdiri. Ayah dan ibunya. Pak Wiryo berlari menghampiri. "Papa, Ibu?" Keduanya menoleh. Wajah ayahnya terlihat tenang. Ibunya justru tersenyum. "Jangan takut, Wiryo." Pak Wiryo menangis. "Ayo pulang, Bu." Ibunya menggeleng perlahan. "Kamu sudah terlalu lama membawa beban ini." Pak Wiryo tidak mengerti. Ia mencoba mendekat, tetapi kedua orang tuanya seperti semakin jauh. Suara angin tiba-tiba terdengar keras. Lampu rumah menyala kembali. Pak Wiryo berdiri sendirian di halaman. Ayah dan ibunya sudah tidak ada. Ia mencari ke seluruh penjuru. Tidak ditemukan. Pagi harinya, kabar itu membuat keluarga panik. Pak Wiryo meminta bantuan warga untuk mencari kedua orang tuanya. Orang-orang menyisir sekitar rumah dan jalan menuju kampung. Beberapa jam kemudian, keduanya ditemukan di sebuah tempat yang tidak jauh dari rumah. Kondisinya lemah dan kebingungan, tetapi masih selamat. Pak Wiryo langsung memeluk ibunya. Untuk pertama kalinya, ia menangis di depan banyak orang. "Maafkan aku, Bu." Ibunya hanya mengusap kepala anaknya. "Kamu kenapa terus meminta maaf?" Pak Wiryo tidak sanggup menjawab. Namun setelah kejadian itu, sesuatu berubah. Pak Wiryo benar-benar memutuskan untuk melepaskan semua kekayaan yang pernah diperolehnya. Warung ditutup sementara. Rumah besar mulai dijual. Mobil-mobil dilepaskan. Uang yang tersisa dibagikan kepada keluarganya. Dan digunakan untuk melunasi berbagai kewajiban. Ia berharap semuanya berakhir. Tetapi ternyata belum. Pada malam terakhir sebelum warung benar-benar ditutup, Pak Wiryo kembali mendengar 3 ketukan. Tok, tok, tok. Ia berdiri di depan pintu warung. Tidak membukanya.
Dari balik pintu terdengar suara yang sama. Janji. Pak Wiryo memejamkan mata. Aku sudah mau kehilangan semuanya. Suara itu menjawab pelan. Bukan kekayaanmu yang diminta. Pak Wiryo membuka mata. Untuk pertama kalinya, ia memahami bahwa selama ini ia salah. Yang diminta bukan rumah, bukan mobil, bukan uang, melainkan harga dari perjanjian yang pernah ia buat ketika hidupnya berada dalam kesulitan. Pak Wiryo terduduk di lantai. Di luar suara langkah kaki berlahan menjauh. Sejak malam itu, ia tidak pernah lagi merasakan kebahagiaan yang sama. Kekayaan telah membuat hidupnya berubah. Tetapi kekayaan itu juga mengambil sesuatu yang tidak mungkin dibeli kembali. Kepercayaan, ketenangan, dan hubungan dengan orang-orang yang paling dicintainya. Pak Wiryo akhirnya mengerti bahwa kesalahan terbesar bukanlah ketika ia menjadi miskin. Kesalahan terbesar adalah ketika ia begitu takut hidup miskin, hingga rela mengambil jalan yang tidak seharusnya. Dan ketika harga dari jalan tersebut mulai ditagih, tidak ada jumlah uang yang mampu membuat semuanya kembali seperti semula. Setelah semua yang terjadi, Pak Wiryo akhirnya menyadari bahwa tidak ada jalan mudah untuk menghapus masa lalu. Kekayaan yang dahulu membuatnya merasa menjadi orang paling beruntung di Wonogiri, kini justru menjadi sumber ketakutan. Rumah besar terasa seperti tempat asing. Mobil-mobil yang pernah membuatnya bangga tidak lagi memberikan kebahagiaan. Bahkan warung bakso urat yang dulu menjadi kebanggaannya, kini hanya menyisakan meja-meja kosong dan dapur yang dingin. Ia benar-benar menutup warung. Papan nama yang selama bertahun-tahun menjadi tanda kesuksesannya diturunkan. Peralakan dapur dipindahkan. Meja dan kursi yang dahulu selalu dipenuhi pelanggan mulai dijual satu persatu. Warga yang melewati tempat itu hanya bisa melihat dari kejauhan. Tidak ada lagi antrean, tidak ada lagi suara pelanggan memesan bakso, tidak ada lagi kendaraan yang memenuhi halaman. Warung yang pernah menjadi salah satu tempat paling ramai di kawasan itu berubah menjadi bangunan sunyi. Namun, meskipun warung telah ditutup, gangguan tidak berhenti. Justru semakin sering. Pak Wiryo mulai terbangun hampir setiap malam pada jam yang sama. Selalu ada suara ketukan dari pintu belakang. Tok, tok, tok. 3 kali. Tidak pernah lebih. Tidak pernah kurang. Ia tidak lagi berani membuka pintu. Suatu malam, ia mendengar suara ayahnya memanggil dari luar. Wiryo. Pak Wiryo langsung duduk di tempat tidur. Ayahnya sedang tidur di kamar sebelah. Ia tahu suara itu bukan berasal dari ayahnya. Beberapa detik kemudian, terdengar suara ibunya. Wiryo. Air mata Pak Wiryo mulai mengalir. Ia menutup telinga. Cukup. Suara tersebut berubah menjadi bisikan. Janji harus dibayar. Sejak malam itu, Pak Wiryo semakin sering mengurung diri. Bu Sarmi tidak lagi mengenali suaminya seperti dulu. Lelaki yang dahulu penuh percaya diri, kini menjadi pendiam dan mudah ketakutan. Suatu pagi, Bu Sarmi menemukan Pak Wiryo duduk sendirian di ruang tengah. Di tangannya terdapat benda tua yang selama ini ia sembunyikan. Kain yang menjadi bagian dari perjanjian. Bu Sarmi akhirnya tidak mampu menahan diri. Mas, sebenarnya apa ini? Pak Wiryo menatap istrinya. Untuk beberapa saat ia hanya diam. Kemudian seluruh rahasia yang bertahun-tahun disimpannya akhirnya keluar. Ia menceritakan malam ketika pergi ke tempat sepi. Ia menceritakan bagaimana ia meminta kekayaan. Ia menceritakan bagaimana warung tiba-tiba ramai setelah malam tersebut. Dan ia menceritakan tentang janji yang ternyata tidak pernah benar-benar selesai. Bu Sarmi mendengarkan sambil menangis. Kenapa kamu tidak pernah cerita? Pak Wiryo menundukkan kepala. Aku takut kehilangan semuanya. Bu Sarmi menjawab pelan. Dan sekarang, Pak Wiryo tidak mampu menjawab. Karena ia tahu, semuanya memang sudah hilang. Bukan hanya kekayaan. Ketenangan keluarganya juga telah hancur. Kabar tentang keluarga Pak Wiryo akhirnya semakin menyebar di kalangan warga. Ada yang percaya, ada yang menganggap semuanya hanya cerita. Tetapi hampir semua orang sepakat bahwa perubahan hidup Pak Wiryo memang terlalu aneh untuk dilupakan. Warung yang dahulu ramai, kini menjadi bangunan kosong. Rumah besar yang pernah menjadi kebanggaan keluarga mulai terlihat tidak terawat. Dan Pak Wiryo sendiri semakin jarang terlihat di luar rumah. Beberapa warga yang pernah mengenalnya mengatakan bahwa sorot matanya berubah. Ia seperti seseorang yang sudah kehilangan sesuatu yang tidak bisa dikembalikan. Beberapa bulan kemudian, Pak Wiryo mengambil keputusan terakhir. Ia ingin meninggalkan rumah tersebut bersama keluarganya. Ia menjual apapun yang masih tersisa dan berencana memulai kehidupan baru jauh dari tempat itu. Malam sebelum keberangkatan,
Ia masuk ke warung untuk terakhir kalinya. Tidak ada listrik, tidak ada meja yang terisi. Hanya ruangan kosong yang menyimpan begitu banyak kenangan. Pak Wiryo berdiri di tengah warung. Ia mengingat masa ketika tempat itu pertama kali dibuka. Saat ia masih miskin, saat ia masih memiliki harapan, saat ia belum pernah mendengar tentang jalan pintas menuju kekayaan. Ia menutup mata. Seandainya aku bisa mengulang semuanya. Tiba-tiba terdengar suara kursi bergeser. Pak Wiryo membuka mata. Satu kursi di sudut ruangan bergerak sendiri. Kemudian satu lagi. Lalu terdengar suara langkah kaki. Pelan, mendekat. Pak Wiryo mundur. Siapa? Tidak ada jawaban. Sosok tua perlahan terlihat di ujung ruangan. Wajahnya tidak jelas. Tubuhnya hanya seperti bayangan gelap. Pak Wiryo berdiri gemetar. Aku sudah menyerahkan semuanya. Sosok itu tidak bergerak. Aku sudah menutup warung. Tetap diam. Aku sudah memberikan semua kekayaan. Sosok itu akhirnya berbicara. Yang kamu terima bukan sekadar kekayaan. Pak Wiryo menangis. Lalu apa yang harus kulakukan? Suara tersebut menjawab. Belajar hidup dengan akibat pilihanmu. Setelah kalimat itu terdengar, sosok tersebut perlahan menghilang. Pak Wiryo berdiri sendirian. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sedang dikejar. Tidak ada ketukan, tidak ada langkah, tidak ada suara. Namun ketenangan itu ternyata bukan akhir dari semuanya. Keesokan paginya, Pak Wiryo ditemukan dalam keadaan tidak sadarkan diri di dalam warung. Keluarganya membawanya pulang. Ia sempat sadar beberapa jam kemudian. Hal pertama yang ia tanyakan adalah orang tuanya. Bapak sama ibu di mana? Bu Sarmi menjawab bahwa mereka ada di rumah. Pak Wiryo menghela napas lega. Ia menangis. Syukurlah. Itulah kalimat terakhir yang cukup jelas keluar dari mulutnya. Beberapa hari kemudian, kondisi Pak Wiryo semakin memburuk, dan akhirnya ia meninggal dunia setelah sakit yang tidak pernah diketahui pasti penyebabnya oleh keluarga. Kabar kematiannya membuat warga kembali berdatangan, namun tidak ada yang berani terlalu lama berada di sekitar rumah. Sebab pada malam setelah pemakaman, beberapa warga mengaku mendengar suara mangkuk dan sendok dari warung yang sudah kosong. Ada yang mengatakan mencium aroma kuah bakso dari bangunan tersebut. Ada pula yang mengaku melihat seorang lelaki berdiri di balik jendela. Ketika didekati, tidak ada siapa-siapa. Warung itu akhirnya benar-benar ditinggalkan. Bertahun-tahun kemudian, orang-orang masih mengingat kisah Pak Wiryo sebagai cerita yang penuh tanda tanya. Benarkah ia melakukan pesugihan? Benarkah ada perjanjian yang meminta tumbal orang tua? Ataukah semua kejadian tersebut memiliki penjelasan lain yang tidak pernah diketahui warga? Tidak ada seorang pun yang mampu memberikan jawaban pasti. Yang tersisa hanyalah sebuah pelajaran yang terus dibicarakan dari mulut ke mulut. Pak Wiryo pernah memiliki warung bakso urat yang sangat ramai. Ia pernah memiliki rumah besar. Ia pernah merasakan kekayaan yang membuat banyak orang iri. Tetapi semua itu tidak mampu memberinya satu hal yang paling mahal. Ketenangan. Dan menurut cerita yang beredar di antara warga Wonogiri, setiap kali malam tiba dan jalanan mulai sepi, bangunan bekas warung bakso urat Pak Wiryo kadang masih menyimpan aroma kuah yang samar. Bukan aroma yang mengundang selera, melainkan aroma yang membuat orang-orang memilih mempercepat langkah. Karena di balik bangunan kosong itu, warga percaya masih ada sebuah kisah yang belum benar-benar selesai. Kisah tentang seorang lelaki yang ingin keluar dari kemiskinan dengan jalan pintas. Kisah tentang kekayaan yang datang terlalu cepat. Kisah tentang perjanjian yang tidak pernah dibatalkan. Dan kisah tentang harga paling mahal yang harus dibayar ketika seseorang mencoba membeli kekayaan dengan sesuatu yang seharusnya tidak pernah dikorbankan. Orang tua, keluarga, dan pada akhirnya, dirinya sendiri.